Assalamualaikum bro, selamat malam. Langsung aja ya, gue mau login dulu. Ya. https://2 kixbroker.asia. Enter. Kalau muncul seperti ini bro, lo tinggal checklist aja, lalu lo klik di mana aja, withdrawal atau deposit. Dan kalau lo pengen buat akun ya, lo tinggal pilih negaranya mana, lo cari Indonesia, misalnya Indonesia, kemudian mata uang lo tinggal pilih bisa USD atau IDR, kemudian tulis email yang benar, kata sandi, jangan sampai lupa, checklist, lalu sign up. Dan lo juga sudah berumur 18 tahun dan sudah memiliki KTP bro. Untuk link resminya sudah gue cantumkan di deskripsi YouTube gue ini. Bukan kenapa-napa bro, karena banyak di luar sana tuh link scam, link phishing, link abal-abal, link nggak benar. Gue bukan nakut-nakutin lo udah capek-capek trading, lo udah capek-capek profit, akhirnya akun lo hilang, lo gak bisa tarik, lo gak bisa WD, yang susah siapa? Lo. Yang galau siapa? Lo. Yang sedih siapa? Lo. Lihatlah channel atau konten yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. Dan sekali lagi gue ingetin bro, bahwa trading itu sangat-sangat berisiko, lo bisa kehilangan uang. Jadi lo harus paham akan resikonya. Dan di Quotek ini juga tidak diregulasi di Indonesia, dia diregulasi di luar negeri. Jadi lu harus paham itu juga, ya. Jadi apa yang gue share ini, ya ini pengalaman gue sendiri, ya. Gue bukan ngajak lu, ya. Gue berbagi. Harapannya apa yang gue share ini bisa tahu. Anggaplah ini sebagai tontonan aja, ya, menambah ilmu lu agar lebih baik lagi, begitu ya bro ya. Oke, kalau lu sudah punya akun, lu tinggal sign in aja. Gue sign in dulu. Oke, kemudian masukin 6 angka, jadi pastiin di saat lo daftar, tulis email yang benar, jadi di saat Quotek mengirimkan 6 angka, itu masuk ke email lo. Dan 6 angka ini selalu random, jadi fungsinya adalah di saat lo login, ataupun di saat lo melakukan penarikan, dia akan mengirimkan 6 angka kodenya ini untuk verifikasi, itu bro. Supaya akun lo lebih aman ya. 040779. Oke, ini akun demo gue dan ini akun real gue, ada 40679 US dollar. Terakhir gue trade itu tanggal 18 Agustus. Untuk lo yang baru nyasar ke channel gue, lo bisa lihat track record gue, lo bisa lihat trading gue sebelum-sebelumnya. Dimana tanggal 18 Agustus itu gue kompon ya, sempet sih kalau lo lihat ya, gue entry pertama tuh gue profit, lalu gue entry kompon gagal. Gue entry lagi 100 US dollar gagal, gue entry lagi 100 US dollar gagal. Kemudian gue entry lagi 100 US dollar berhasil dan gue kompon dari keuntungannya, gue kompon lagi berhasil, gue kompon lagi berhasil, gue kompon lagi berhasil, gue kompon lagi berhasil. Akhirnya gue profit 2000 sekian lah ya, 2600 itu belum dipotong komisi ya, sekitar 2200-an lah kurang lebih. Lo bisa lihat lah video gue yang sebelumnya di tanggal 18 Agustus. Sekarang di tanggal 20 Agustus ya. Nih. Hari ini gue belum trade ya. Kalau kita lihat ya, dari negara mana aja sih ini, ada India, ada Turki, Indonesia sih nggak ada ya, nggak masuk nih ya. Karena paling besar itu peringkat 20 tuh profitnya 6.672 gitu ya. Tapi lu nggak usah lihat ini, bagaimana agar trading lu bisa lebih baik, dan bagaimana lu bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan skill lu, sesuai dengan kapasitas lu sebagai seorang trader. Lu pahami dulu, yang penting itu konsisten, bukan banyaknya hasil, tapi bagaimana lu bisa survive hari demi hari. Itu sih menurut gue yang paling penting ya, disesuaikan juga sama modal gitu ya bro ya. Intinya trading itu kalau ya lu bisa untung banyak tapi lu juga bisa rugi banyak gitu bro. Jadi lu harus paham itu lah ya bro ya. Karena tidak menjamin hasil yang pasti, nggak kayak kita orang kerja di kantoran gitu ya bro ya. Karena ini bisa naik turun gitu ya. Jadi gua apa adanya nih bro, gua kasih tahu. Jadi kalau lu nggak siap dan lu kebetulan lihat channel gue ya sebagai tontonan aja ya, jangan harus ikut juga, karena gue nggak pengen lu ikut tapi lu nanti malah hancur, jangan bro ya.
mendingan lu masuk ke bidang yang bener-bener passion lu, kesukaan lu, dan lu bisa di situ dan lu mau belajar di situ. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO juga, ya. Lihatlah diri lu, gue cocok di mana gitu. Tapi kalau lu pengen belajar ya belajar, dan kalau lu pengen coba tapi lu udah harus siap kalau lu rugi gitu ya. Jangan terus jadi malah bikin lu galau, malah bikin lu sedih, malah bikin lu stres dan frustasi. Jangan, bro, karena tidak semua orang cocok ya. Jadi anggaplah apa yang lu lihat itu, misalnya lu lihat channel gue dan lu nyasar ya sebagai tontonan aja. Itu aja sih, bro, menambah ilmu lu, menambah pengetahuan lu gitu ya. Oke, gue akan lihat dulu di aset USD DJD. Belum sih, bro. Gue sih pakainya, ya lu pasti tahu ya, gue hanya menggunakan 2 indikator, Bollinger Band dan CPI. Ini nggak rapi banget ini. RL kita lihat. Oke, dia udah mulai nyentuh. Ini bisa, bro. Kita ambil dulu, bro, satu, bro. USD BRL 100 US dollar ke atas. Ya. Kalau kita garis, ya. Ini titik tertinggi ya, bro ya. Ini titik tertinggi kedua, ini titik tertinggi ketiga. Kita garis gini deh. Set gitu ya. Terus ini yang kedua, set gitu ya, di sini kan, bro. Artinya yang ini candle putih ini sudah keluar dari 2 garis ini nih. Ya kan? Dan kita lihat CCI juga sudah keluar dari positif 100, kita lihat. Nah, ini waduh. Apakah ini tipuan? Kita lihat ya, bro. Masih ada waktu sih sekitar 12 detik lagi. Oke. Dapat slidingan manja boleh, jangan slidingan ngampret aja, bosku. Oke, ternyata dia terbang dia ke planet Pluto, bro. Putus entry pertama gue. Langsung terbang, bro, benar ya. Sudah keluar, artinya dia sudah breakout ya, karena sudah nyentuh dari BB atas ini, bro. BB atas ini dan sisanya juga sudah keluar. Makanya gue entry ke atas ya. Itu entry pertama gue. Gue kompon jadi 193 ya, bro. Masih kuat sih, bro, naiknya masih kuat. Ini gue ambil lagi. Masih kuat sih naiknya. Gue ambil lagi. Kalau dia turun gue akan ambil lagi ya. Jadi kalau ini gagal dan bawahnya gue entry dan gue berhasil ya berarti kompon gue nggak berhasil, tapi lipatan gue berhasil gitu. Oke, gue ambil lagi 3 lah. Kita lihat. Kita lihat 3, bro. Kayaknya sih kompon gue nggak berhasil ya, bro. Tapi nggak tahu nih yang bawahnya nih. Kita lihat ya, bro. Kompon gue nggak berhasil, tapi kalau ini 3 ini gue berhasil, gue bisa merecovery, kan gue jadi rugi nih. Rugi gue jadi 100 nih. Kalau ini rugi, gue jadi rugi 100. Nah, gue rugi 100 US dollar. Ini kita tinggal tunggu nih, berhasil nggak nih? Kalau dia turun lagi berarti ya gagal deh 3-3-nya. Gue rugi 100, tapi gue entry 3 ya. Karena gue lihat memang dia masih kuat untuk naik sih, bro. Karena dia sudah breakout juga di sini. Makanya gue entry lagi ke bawah. Nah, bener kan? Dia koreksi dulu lalu naik lagi. Oke. Akhirnya gue profit 438, bro. Kompon gue nggak berhasil emang. Tapi di sini gue akan kompon karena di sini nanti 3-nya gue berhasil ya. Kita lihat dulu, bro.
Dia begini ya, turun, koreksi, turun, naik, lalu koreksi lagi ke sini. Tunggu bro, dia turun soal CCI-nya nih. Kenapa dia nggak langsung naik dia? Ganti aset lain lah. Berarti yang penting BRL ini sudah bisa gua taklukkan nih bro. Gua profit di BRL, kita cari lagi ya yang marketnya bagus. Coba SDJD kita lihat ya. Dia kalau lu lihat di sini ya, dia di area-area mantul-mantul ya, di garis BB atas, lalu di garis BB bawah. Dan sekarang ada di garis BB tengah nih bro. Ini kemungkinan masih kuat untuk naik, gue entry bro. Gue entry sekarang bro. Pas di area-area garis BB tengah. Gue lihat kenapa, karena dia sudah nyentuh di garis BB tengah bro. Di garis BB tengah ini nih. Kalau lihat sini kan garis BB tengah. Setiap dia nyentuh garis BB tengah, dia meneruskan candle putih. Di sini juga menyentuh garis BB tengah dan meneruskan candle putih. Gitu. Ini dia nyentuh garis BB tengah, dia meneruskan candle putih. Apakah dia akan meneruskan lagi? Kita lihat. Ada waktu 30 detik lagi bro. Wih. Bisa lah. Bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. 9 5 4 pas detik terakhir coy. Detik terakhir. Dia nggak kuat di situ coy. Detik terakhir cuy. Kita tunggu ya SDJD ya. Tentu dia ngikut sini, tapi dia koreksi lagi deh. Dia akan terusin lagi nggak nih ke bawah nih? Kalau kita lihat di sini dia terusin ke bawah. Kita lihat di sini. Masih kuat naik ini bro. Masih kuat naik ini bro. Gue entry dulu satu. Udah nyentuh garis BB tengah juga bro. Ya didorong lagi cuy. Entry dulu satu. Masih profit gue $66. Waktu masih 40 detik. Kita lihat closingnya ya. Closingnya di atas siapa ya? Gue entry lagi. Oke. 2 bro. Bisa lah, ini harusnya kuat ini coy. Harusnya kuat coy. Ke bawah, koreksi, naik. Harusnya begitu dia polanya. Ini gue ambil lagi 2. 2 lagi bro. Oke, gagal. Gue ambil jadi 4 di sini. Gue minus 305. Kita lihat ya. Polanya naik, koreksi, naik. Harusnya begitu sih. Kalau lihat strukturnya ya bro, tapi nggak tahu juga nih. Strukturnya kan ya. Naik, koreksi, naik. Koreksi, naik. Langsung terjun. Nah, soalnya di sini dia harusnya di sini candle merah lagi bro, tapi ini candle putih, artinya tekanan buyer masih kuat. Oke, profit tinggal 2 ini ya, gua profit 386. Lima, 4, 3, 2, 1, masuk bro, masuk. Oke, gue profit 1078 ya. 372 dapat 717 ya. Coba gue komen sekali lagi. 717. Kita lihat di sini, kalau ini masih merah. Kalau ini hijau.
dari sisi naiknya langsam sih. Hijau lagi, merah bro, merah. Udah nanti aja ganti lagi. Harusnya kalau hijau gue ajar lagi ke atas bro, karena ini merah ya. Tapi udah bisa gue taklukkan DJD, BRL, dua aset ini. MXN coba gue lihat. BRL udah, tinggal MXN ya. MXN kita lihat ya bro. Posisi naik, koreksi, berusaha untuk naik lagi, langsung terjun 6, nembus dari support ini, terjun ke bawah, naik, turun lagi, dia mantul di area support ini, naik, di area masih di area garis BB atas, turun lagi, dia sudah melewati gini 3. Kita lihat ya. Oh, naik ini bro. Ini kecil-kecil nih, dia berusaha untuk naik kencang nih. Oke, di situ gue entry. Oke, harusnya naik ini bro, masih kuat bro. Tapi kita lihat ya bro. Kalau nggak berhasil ya udah lah. Wah. Jadi pola gini ya. Kita lihat dia break nggak di sini nih. Nembus nggak di sini. Kan jadi pola gini dia. Candle merah, ini ujung bawah, tembus. Tembus bro, gagal bro. Kita lihat 3 gini terjun bawah ya. Gagal bro. MXN. Masih bisa ini, gue ambil lagi 2. Sekali lagi gue entry lagi ke atas. Dua kali ya. Kalau ini gue rugi lagi, gue nggak akan entry lagi ke atas bro. Mendingan gue nunggu lagi atau gue ganti aset lain bro. Karena udah nyentuh di sini nih, tapi malah gue pikir masih kuat naik, ternyata dia turun. Kita lihat ya. Bisa lah. Bisa lah. Bisa dong. 10 detik. Bisa dong. Ini kalau candle putih gue masih entry lagi bro. 2 lagi bro. Jadi tekanannya masih kuat. Harusnya kan udah oke. Gue entry lagi 2. Oke. Harusnya di sini candle merah nih, candle merah lagi. Harusnya sih. Ini harusnya candle putih ini. Iya. Kita lihat bro. Jangan dapat slidingan kampret aja. Ais, merah cuy. Ini udah putih tuh cuy. Merah cuy, gagal cuy. Gagal cuy. Iya. Masih plus gue $260. MXN nanti dulu, belum bisa gue taklukkan, coba aset lain. Naik turun, naik turun, naik turun. Bread. USD IDR. Tungguin bro. Kita tungguin bro.
Oke, ini bisa nih turun nih. Oke, gue entry. Hmm. Dua lagi. Gitu. Kuat nggak dia? Terjun nggak bener terjun apa naik lagi nih? Sepertinya yang bawah rungkat bro. Yang tengah nih kuat anjir, gagal cuy. Masih kuat sini bro, masih bisa turun. Ini gue entry. Ayo, bisa lah ini, berhasil lah ini. Bisa lah ini, masih kuat ini. Kuat turun, nah gitulah. 5 detik, ayo bisa dong, bisa 3, 2, 1 masuk bro. Oke, tinggal yang atas nih, 30 detik lagi. Ayo 10 detik, bisa dong, bisa 5, 4, 3, 2, 1, boom, meletus masuk. Oke, gue udah profit 2017 US dollar bro, udah cukup lah. 2000 udah cukup. Total gue ada 23 entry bro. Lo lihat di sini ya, 23 entry. Profit, loss, profit, loss 2 kali, profit, loss sekali, profit, loss, lalu ini profit, 23 entry, gue udah profit 2017 US dollar. Disyukurin, ini analitik gue. Ini gue kasih lihat ke lo ya, setiap hari apa adanya gue. Kalau untung gue bilang untung, kalau rugi gue bilang rugi. Ini kemarin di tanggal 18 Agustus, dimana gue 5 kali kalau nggak salah ya, gue profit 2271 ya, dari 100 US dollar. Gue kompon sampai 5 kali, berarti gue dari entry 100 gue profit 2200, dari sini gue profit 2000. Terakhir gue apa adanya. Dan sekali lagi gue ngingetin bro, bahwa trading itu tidak mudah, jadi lo harus paham alur kerjanya, struktur marketnya, ya harus paham semuanya dari segi bagaimana mengatur nominal entry, lalu berapa modalnya dan sebagainya. Itu sudah gue kasih tahu di trading gue sebelumnya, silakan lu cek kalau lu pengen tahu. Ya segitu aja bro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gue share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan lu ambil. Assalamualaikum, bye bye. I love you full. I love you. JD Trade Channel Nya YouTube Trader Pemu